أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadratul mukarramin wa mutaramin, al-mukarramat, al-mutaramat, para hadirin wal hadirat dimanapun berada, para penonton di studio maupun pemirsa di rumah dimanapun berada, semoga kita semua selalu senantiasa diberikan kesehatan lahir maupun batin oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala, selalu senantiasa berada di dalam lindungan kasih sayangnya dan senantiasa mendapat curahan rahmat anugerah karunia dari yang Maha Agung, yang Maha Suci, Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita menjalankan rutinitas kita setiap hari Sabtu menjelang subuh untuk mengisi dengan hal-hal yang semoga memberi manfaat khususnya buat kami dan umumnya buat kita semua. Silakan yang mau berinteraksi atau yang mau berbagi atau apapun itu, terima kasih atas kerjasamanya dan semoga kumpulnya kita pada kesempatan kali ini mendapat ridho, mendapat rahmat dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi agung, Nabi mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita mendapatkan pertolongan, kekuatan dari Gusti Allah untuk bisa menjalankan sunnah-sunnah beliau, menjalankan ajaran-ajaran beliau, sehingga kelak di akhirat kita dikumpulkan oleh orang-orang yang mencintai beliau, selamat dunia akhirat, dan mendapatkan syafaatul utsma di yaumil akhirah nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mungkin sebelumnya saya sendiri, wejangan tunggal. Ya, saya yang wejang, saya yang ngomong, saya yang dengerin sendirian, wejangan tunggal asli. Tapi alhamdulillah kesempatan kali ini kedatangan tamu agung, tamu mulia dari Bogor. Dari Bogor. Saudara saya Ustadz Yayan yang insya Allah nanti akan membacakan atau melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan saya ucapkan ahlan wa sahlan biudhurikum kepada Ustadz Yayan. Semoga dengan hadirnya beliau menambah keberkahan buat kita semua. Baik, langsung saja untuk kita mengambil barokah, manfaat, dan rahmat dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan pembacaan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 1 sampai ayat 8. Ayat 1 sampai 8. Baik, kepada Al-Mukarram Al-Mutaram Ustadz Yayan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, 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 la hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها
فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين خسيرا. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya ayat pertama, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat yang kedua, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Ayat yang ketiga, yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh. Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Ayat yang selanjutnya, dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Ayat yang selanjutnya, kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta, kekayaan, dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Ayat yang ketujuh, jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Ayat yang ke-8, mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmat-Nya kepadamu, dan sekiranya kamu kembali kepada kedurhakaan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan
neraka jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna bil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wa syahidin alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 1 sampai dengan 8 beserta terjemahannya. Semoga kita dapat mengambil manfaat barokah khususnya bagi pembaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Ya, semoga semakin menambah keimanan kita kepada yang agung, yang maha suci Gusti Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para hadirin wal hadirat, saudaraku kaum muslimin muslimat sebangsa setanah air dimanapun berada, sedikit kita akan membahas tentang perjalanan atau peristiwa Isra wal Mi'raj di Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama yang tadi dibacakan, Subhanalladzi asra, maha suci zat yang telah memperjalankan bi'abdihi dengan hambanya laila pada malam hari. Maha suci Gusti Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak dapat sedikit pun tersematkan sifat keburukan, kelemahan, ketidakberdayaan kepada yang maha agung, yang maha sempurna dengan kerajaannya, yaitu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah sedikit pun menzolimi hambanya, tapi kadang justru kita sebagai hamba yang menzolimi diri kita sendiri. Terkadang kita menjauh dari petunjuk yang telah Allah sediakan, yang telah Allah kirimkan melalui utusannya baginda Rasulullah SAW, dan mungkin terkadang kita menghindar dari anugerah-anugerah, karunia-karunia, bahkan rahmat yang telah Allah siapkan untuk kita semua. Maka introspeksi kepada diri kita sendiri, dan kita senantiasa berharap kepada Allah agar di bulan yang mulia ini, walaupun kita sekarang sudah berada di penghujung bulan Rajab, ya, di antara bulan-bulan yang dimuliakan min asyhuril hurum, yaitu bulan Rajab yang merupakan syahrun azim, syahrullah, bulan di mana tudha'afu fil hasanat, dilipat gandakan segala kebaikan, wa tufaraju anhul kurubat, dan diangkat segala kegelisahan, segala kesusahan dan lain sebagainya bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Artinya siapa? Mereka yang mau memanfaatkan bulan Rajab ini dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada yang agung, yang maha suci Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi subhana, maha suci. Kita bertasbih, bahkan seluruh alam semesta bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lillah ma fis samawati wa ma fil ardi. Ya, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Ya, di situ menggunakan kata ma mausul, artinya apa? Bedanya ma sama man, kalau ma li ghairil akil, kepada sesuatu yang tidak berakal, seperti tumbuhan, hewan, alam semesta, planet-planet dan lain sebagainya. Ini pada hakikatnya semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tasbihnya masing-masing. Yang mempunyai cara-cara sendiri untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayatnya. Artinya Allah Maha Suci dari segala bentuk kelemahan, segala bentuk kekurangan dan lain sebagainya. Allah sempurna dengan sifat kemahasempurnaannya. Bahkan seandainya seluruh manusia dari awal sampai akhir semuanya beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, tidak sedikit pun menambah keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah sempurna kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Begitupun seandainya
banyak manusia yang ingkar, yang durhaka kepada Allah, maka tidak sedikit pun mengurangi daripada keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari, lailan, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Perjalanan yang menurut logika atau akal manusia tidak mungkin, mustahil. Seorang manusia pada zaman itu yang memang tidak ada kendaraan yang cepat, ya, atau alat-alat canggih, tapi bisa dilaksanakan, bisa dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka dalam ayat ini atau peristiwa ini masih banyak yang tidak percaya, bahkan meyakini kalau Isra Mi'raj hanyalah mimpi. Ya, karena nggak mungkin manusia melakukan perjalanan yang begitu singkat minal masjidil haram ke masjidil aqsa dalam waktu nggak sampai semalaman, ya, bahkan mungkin sepertiga malam. Bahkan mi'rajnya baginda Rasulullah SAW minal masjidil aqsa ila sidratil muntaha, sampai langit ketujuh. Ini peristiwa yang mungkin, ya, menurut sebagian manusia tidak masuk akal. Makanya di situ dimulai dengan kata subhana, maha suci. Artinya apa? Menghindari, menjauhkan daripada hal-hal yang tidak mungkin. Bagi Allah nggak ada yang nggak mungkin. Contoh gampang logikanya. Atau contohnya, misalnya ini mah contoh gampang. Ada lalat. Ya, lalat. Dia melakukan perjalanan dari Bekasi misalnya ke Surabaya dalam waktu yang singkat, misalnya 8 jam. Nah, ini peristiwa yang nggak mungkin lalat bisa terbang sejauh itu dalam waktu yang singkat misalnya. Kalau memang mengandalkan kekuatan lalat ini sendiri, nggak mungkin. Ya, cuma kalau misalnya ini lalat nemplok, misalnya masuk ke koper seseorang yang pergi ke Surabaya. Tapi kalau naik pesawat mungkin lebih singkat, ya. Dari sini ke Surabaya kalau naik pesawat berapa jam? 2 jam? 2 jam, 1 jam? Tuh. Misalnya ada lalat cerita nih, saya ke Surabaya cuma 1 jam. Nah, nggak bakal percaya teman-temannya. Cuma kalau nih lalat nemplok ke koper seseorang yang pergi ke Surabaya naik pesawat, kira-kira jadi mungkin nggak? Ya mungkin kan? Mungkin lah. Yang awalnya logika kita nggak nyampe, nggak nerima, tapi karena memang dia tidak terbang sendiri, akhirnya bisa diterima. Begitupun peristiwa Isra diawali dengan kata subhana, maha suci Allah, yang tidak ada sesuatu pun yang tidak mungkin bagi Allah. Lalu dilanjutkan asra, memperjalankan. Artinya perjalanan baginda Nabi itu Allah langsung yang memperjalankan. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Sehingga ada orang yang mengatakan kalau itu cuma mimpi, itu nggak mungkin. Itu Kanjeng Nabi dalam keadaan ya tidak berjalan sebagaimana mestinya lah, hanya di tempat. Itu banyak pemahaman-pemahaman yang seperti itu. Ya, makanya di situ ada kata subhana, maha suci. Sesuatu yang tidak mungkin, yang tidak masuk dalam logika kita, menjadi mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, minal mu'jizat, termasuk perkara-perkara mukjizat yang dimiliki oleh para nabi. Nabi Soleh misalnya, mukjizatnya apa? Keluar sapi daripada batu, bayangin. Batu besar dibelah keluar anak sapi. Menurut logika nggak mungkin. Cuma namanya mukjizat, kebesaran Gusti Allah tidak terbatas.
Kalau itu aja bisa dipercaya menjadi mukjizat, lalu bagaimana dengan peristiwa Isra Mi'raj yang sebagian kita masih meyakini kalau itu hanya mimpi, atau kalau itu hanya ruhnya saja yang berangkat, seakan-akan Gusti Allah tidak memiliki kekuasaan untuk bisa memperjalankan hambanya dalam waktu yang singkat dengan jarak yang begitu luar biasa dan mungkin tidak masuk logika. Makanya di situ menggunakan kata asro, memperjalankan. Diperjalankan Kanjeng Nabi oleh Gusti Allah bi abdihi, dengan hambanya. Namanya hamba itu bil jasad waruh. Namanya hamba, kata abdun itu kaitannya dengan jasad dan ruh, bukan ruhnya saja Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, tapi bil jasad waruh, dengan jasad dan ruhnya. Lailan, pada malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, untuk agar diperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha mampu melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil bagi Allah, sangat amat mudah. Ya, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, karena sebagian dari golongan kita sendiri masih banyak yang meyakini kalau itu hanya ruh, kalau itu hanya hasil meditasi Rasulullah, ya kalau itu hanya mimpi Rasulullah itu mimpi, ada yang bilang begitu, seakan-akan menafikan daripada kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentunya banyak yang kita tahu dari para mubaligh, para da'i, ya mungkin para guru-guru kita, yang harus kita ambil dari peristiwa agung ini adalah hasil dari perjalanan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyak yang memperingati pada bulan ini dengan peringatan Isra Mi'raj. Isra itu apa? Isra itu diambil dari asra. Subhanalladzi asra. Asra yusri isra'an, bentuk masdar dari fi'il madhi asra dalam surat Al-Isra ayat 1. Perjalanan Kanjeng Nabi di waktu malam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, itu Isra. Lalu ditambahkan wal mi'raj. Nah, mi'raj itu artinya naik. Ya, dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Benar-benar prosesnya Kanjeng Nabi naik langit pertama, kedua, ketiga, keempat sampai Sidratil Muntaha, ditemani oleh malaikat Jibril. Bahkan suatu tempat di mana di situ malaikat Jibril tidak mampu untuk bisa menemani baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak diperkenankan oleh Gusti Allah. Kata malaikat Jibril salam, saya cuma bisa nemenin sampai sini. Untuk selanjutnya silakan Rasulullah berjalan sendiri, artinya melanjutkan perjalanan sendiri. Malaikat Jibril nggak diperkenankan melewati batas itu, ya karena bisa terbakar. Tapi dengan izin Allah, baginda Rasulullah sampai kepada Sidratil Muntaha. Nah, disitulah terjadi suatu peristiwa yang agung, yang luar biasa, ya dimana keadaan yang memang sangat dahsyat yang diceritakan oleh baginda Rasulullah SAW. Lalu baginda Rasulullah mengucapkan salam penghormatan kepada Allah. Yang salam penghormatan itu diabadikan di dalam salah satu bacaan sholat kita ketika kita baca tahiyat. Ya, tahiyat itu artinya penghormatan. Apa yang dibaca Kanjeng Nabi ketika itu? At-tahiyatul mubarakat sholawatut thayyibatu lillah. Segala bentuk kehormatan, keberkahan, ya, kemuliaan, kebaikan, lillah adalah semua milik Gusti Allah.
Lalu dijawab oleh Gusti Allah, Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Kesejahteraan, keselamatan atasmu wahai Nabi. Ini salah satu kemuliaan Kanjeng Nabi. Allah tidak memanggil Kanjeng Nabi dengan namanya. Ya, bahkan di ayat-ayat Al-Quran pun ketika Gusti Allah memanggil Kanjeng Nabi tidak langsung dengan namanya. Adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan nama Kanjeng Nabi itu bukan panggilan Gusti Allah, tapi menjelaskan tentang Rasulullah itu sendiri. Misalnya wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul. Tapi ketika Allah memanggil Kanjeng Nabi tidak dengan langsung menyebut namanya. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Ya, nabi-nabi yang lain disebut dengan namanya. Ya Musa misalnya. Dan lain sebagainya. Tapi di situ Gusti Allah memanggil ayyuhan nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Keselamatan, kesejahteraan atasmu wahai nabi. Warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatnya Gusti Allah, keberkahannya semuanya berlimpah ruah kepadamu. Kanjeng Nabi ketika dapat sesuatu yang sangat luar biasa, penghormatan yang begitu agung, Kanjeng Nabi begitu besar cintanya kepada umatnya, langsung membalas Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ya, keselamatan, kesejahteraan atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi keagungan, kemuliaan, salam penghormatan, kesejahteraan ini ingin dibagikan semuanya kepada umat-umat Kanjeng Nabi yang soleh, ya, yang manut, yang nurut kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus, itu salah satu peristiwa yang diabadikan dalam sholat kita sehari-hari. Ya, adapun hasil, mungkin kita tidak menceritakan secara detail peristiwa-peristiwa apa bertemunya Kanjeng Nabi dengan makam, misalnya makam yang begitu harum wanginya, ya, Siti Asia dan lain sebagainya, atau gambaran-gambaran ahli neraka, gambaran ahli surga dan lain sebagainya. Tapi kita langsung masuk kepada hasil daripada perjalanan Isra wal Mi'raj, yaitu melahirkan daripada perintah sholat 5 waktu. Ya, itulah sedikit ya uraian tentang Isra Mi'raj yang tentunya hari ini ya, hari Jumat bertepatan dengan hari tanggal 27 Rajab, peristiwa agung Isra Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk dialog itu memang tidak dijelaskan dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu penjelasan secara global, secara umum. Ya, Al-Quran tuh perintah, aturan, semuanya secara global. Bahkan tata cara sholat nggak ada dalam Al-Quran. Lah, rinciannya secara detailnya ada di mana? Ada di dalam hadis. Ya, langsung Kanjeng Nabi yang menjelaskan. Memang pertama kali perintah sholat 50 waktu. Ya, dalam keterangan tersebut, dalam hadis tersebut. Lalu Kanjeng Nabi ketika turun bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dapat apa? Kan gitu ya bahasa kita mah. Saya dapat perintah sholat 50 waktu. Kata Kanjeng Nabi Musa, wah berat. Umatmu bakal berat ngelaksanain sholat 50 waktu. Minta keringanan sama Gusti Allah, gitu kan.
mintalah Kanjeng Nabi diturunin jadi 45. Datang lagi ketemu Nabi Musa, gimana? Iya diturunin jadi 45 waktu. Masih berat. Terus sampai akhirnya 5 waktu. Ketika 5 waktu pun masih suruh nego. Masih berat itu. Udah nego lagi. Tapi ketika itu Kanjeng Nabi apa? Saya malu. Malu nego lagi dari 50 ke 5 tuh udah luar biasa gitu kan. Dapat diskonnya bahasa kita mah. Kanjeng Nabi malu, saya malu sama Gusti Allah. Nah itu. Sampai akhirnya turun ke kita perintah sholat 5 waktu. Nah, Kanjeng Nabi menanti ini cara sholatnya bagaimana kan gitu ya. Gerakannya seperti apa. Walaupun sholat ini sudah ada pada nabi-nabi sebelumnya udah ada sholat mah. Cuma prakteknya beda-beda. Ada yang cuma ruku doang. Ada yang cuma sujud doang. Ada yang cuma berdiri doang. Lah Kanjeng Nabi nunggu nih dari subuh nih. Tapi malaikat Jibril belum datang. Datangnya kapan? Pas waktu zuhur. Jadi sholat yang pertama tuh di waktu zuhur. Malaikat Jibril langsung yang mengajarkan tata cara sholat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu kurang lebihnya seperti itu. Ya bagi para penonton semua, ya kita untuk mencari benar salahnya kalau bisa by data ya, dengan dalil, cari dalilnya. Kalau menurut para penyimak ini salah, yang benar ini, silakan cari dalilnya apa, ayatnya apa, hadisnya apa, siapa yang menyampaikan, silakan. Memang perbedaan pemahaman, penafsiran itu sudah biasa dalam keilmuan. Ya, dalam keilmuan itu sudah biasa adanya perbedaan penafsiran dan lain sebagainya, udah biasa. Jadi dikembalikan kepada kita sendiri. Kalau menurut kita itu salah, silakan. Oh, yang benar A. Tapi harus tahu ini dalilnya apa, kok bisa membenarkan yang A. Oh, ini ayatnya, ini hadisnya, ini aqwalul ulama, pendapatnya ulama begini, monggo. Ya, cuma kalau cuma bisa menyalahkan tanpa bisa argumen tentang kebenarannya, wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi yang harus kita garis bawahi atau kita lebih fokus lagi dari peristiwa Isra Mi'raj adalah tentang perintah sholat itu ya, sholat 5 waktu, sholat 5 waktu. Ya kembali ke hati kita lah, jangan pakai nafsu. Ya, kembalikan ke hati, kecenderungan hati kita untuk menilai salah atau benar, baik atau buruk. Kita kembali ke hati kita masing-masing. Gitu para hadirin wal hadirat sekalian, sebangsa dan setanah air. Ya mungkin pembahasan Isra Mi'raj sudah sering, banyak lah. Setiap tahun kita dengar. Setiap tahun kita ditambah mungkin pengetahuan tentang Isra Mi'raj. Tapi yang harus kita tekankan adalah apa sih hadiah daripada perjalanan yang begitu mulia Isra Mi'raj, yaitu perintah sholat 5 waktu. Udah dikasih hadiah, tergantung bagaimana dengan kita mau nerimanya apa enggak. Bentuk peningkatan diri ya dengan adanya sholat 5 waktu, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita season ngobrol santai ya, ngobrol santai biar enggak ini jenuh dengerin mulu gitu kan, ngantuk. Biar ada interaksi lah, interaktif acara kita. Silakan yang mau ikut ambil bagian, silakan. Ini forum
belajarlah forum ngaji. Saya juga masih belajar, saya juga masih mengkaji. Jadi kalau menemukan kesalahan atau kekurangan silahkan, boleh ditambahkan, disempurnakan, diperbaiki, silahkan. Cara ibadah yang benar menurut Ustadz gimana? Cara ibadah yang benar menurut Ustadz, aku menurut Ustadz ya. Jangan menurut saya ya. Kalau ibadah mungkin kalau bisa saya ambil data atau dalil dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan. Ya, mak di situ makna fi, artinya tidak. Wa ma umiru illa, kecuali liya'budullaha, agar mereka beribadah kepada Allah. Mukhlishina, ya kan? Nah itu, bagaimana cara ibadah yang benar? Dalam ayat tersebut dijelaskan, mukhlishina. Cara ibadah yang benar adalah mukhlishina, dengan penuh keikhlasan. Benar-benar memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam semua ibadah pun kita diawali dengan lillahi ta'ala. Wudu, nawaitul wudu alirabbil ada selasgori fardon lillahi ta'ala. Salat ujung-ujungnya juga sama, makmuman lillahi ta'ala. Puasa nawaitu semua godin ada lillahi ta'ala. Semuanya lillahi ta'ala lah itu. Tapi untuk prakteknya kan gitu ya. Ini kan kita diajarkan dari lisan, dari hati. Bener nggak nih? Untuk perwujudannya, implementasinya bener karena Allah, ikhlas karena Allah atau tidak? Atau ada keinginan-keinginan yang lain? Misalnya, saya sholat biar rezeki saya lancar. Ya, itu kan udah bukan lillahi ta'ala lagi. Ya, lil pulus gitu misalnya kan, contohnya. Karena makom ikhlas ini udah makom paling tinggi, artinya untuk mencapai itu butuh proses, tangga-tangga yang harus kita lalui. Makanya butuhnya kita ngaji, kita belajar, mengkaji diri kita sendiri, kekurangan kita, kelemahan kita, dan belajar terus menambah ilmu untuk bisa menaiki setiap tangga yang harus kita lalui sehingga bisa mencapai makom ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin lahuddina hunafa. Ya kurang lebih seperti itu. Siapa tadi? Dirahasiakan. Dirahasiakan. Yang terakhir yang nanya tuh, coba tuh. Ya, yang pertama pertanyaannya terkait dengan apa tadi? Oh, baca Quran lewat HP, baca Quran yang seperti ini itu bagaimana manfaatnya, pada perbedaan atau bagaimana? Monggo. Jadi untuk membaca Al-Quran mau lewat mana aja sama-sama utama. Ya lewat HP pun utama, lewat kitab Al-Quran juga utama. Cuma bedanya apa? Ini menurut kajian para ulama. Kalau Al-Quran yang memang murni Al-Quran tanpa ada terjemahnya, tanpa ada Latin, banyak Latinnya, lah itu kita disuruh untuk berwudu sebelum memegang Quran tersebut. Ya, itu bedanya. Jadi kalau mau megang Quran yang cetakan, yang murni, nggak ada terjemahnya dan lain sebagainya, nah itu kita disuruh wudu dulu. Dianjurkan. Ya, cuma kalau di HP, lah ini nggak harus berwudu. Alasannya apa nih para ulama? Alasannya apa? Karena di HP udah banyak aplikasi, nggak murni ya tulisan Al-Quran. Begitupun Al-Quran cetakan, kalau memang ada terjemahnya, ada keterangan tajwidnya, ada penjelasannya, tafsirnya dan lain sebagainya, itu pun tidak dianjurkan atau boleh memegangnya tanpa berwudu. Itu bedanya.
Ya, kalau masalah utamanya sama-sama utama. Lah, untuk tingkatan utama ini tentunya beda-beda. Ya, keutamaannya, manfaatnya. Untuk manfaatnya sama, ya manfaatnya sama. Artinya apa? Sama-sama dapat pahala. Pahalanya apa? Ketika kita membaca satu huruf Al-Quran, itu dihitung berapa? 10 kebaikan. Satu huruf, mau baca di HP, mau baca di Al-Quran cetakan, mau baca dimanapun, hitungannya sama. Ya karena itu kita meyakini itu adalah Al-Quran. Jadi tapi untuk keutamaan, lah ini yang harus kita benar-benar mengkaji, harus dikaji lagi. Untuk keutamaan, artinya apa? Ada orang yang baca hanya sekedar baca, ya kan? Atau niat bacanya seperti apa? Lah ini yang membedakan. Ada yang niat baca Quran, misalnya, baca Quran, rezeki seret banget baca Quran biar lancar misalnya. Lagi ada bisnis, baca Quran, misalnya, pokoknya macam-macam lah. Ada yang baca Quran memang karena Allah, ya karena memang rindu sama bacaan Al-Quran, karena memang cinta sama Al-Quran, dia mau baca, dan lain sebagainya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Ya, jadi jangankan 3 kali, kita lewat Ramadan tahun depan aja sudah dihukumi berdosa. Ramadan kemarin kita punya utang puasa, ketemu Ramadan tahun ini masih belum kita bayar utang tersebut, itu dihukumi berdosa. Walaupun dihukumi berdosa, tapi tetap harus dikodok, harus dibayar. Bukan berarti udah dosa ini udah dapat dosa nggak usah bayar, enggak. Kewajiban kodok tetap terlaksana. Cuma untuk hukum dihukumi berdosa ketika mengkodok puasa sampai ke Ramadan selanjutnya belum dikodok. Untuk ketentuan bayar fidyah, ya memang untuk meninggalkan puasa ini ada 2, ada kodok dan bayar fidyah. Untuk bayar fidyah ini bagi orang yang tidak mampu. Misalnya orang sudah tua renta, kalau puasa kumat penyakitnya, nggak kuat dia kalau puasa, misalnya udah nggak sanggup lah badannya. Lah ini boleh nggak puasa? Apa wajib kodok? Enggak. Membayar fidyah. Ya di luar bulan Ramadan. Selagi dia mampu berpuasa, dia harus mengganti puasa dengan puasa. Artinya kodok. Kecuali dia mati misalnya. Selagi dia mampu untuk mengkodok, dia harus bayar puasa dengan puasa. Kalau dengan bayar fidyah, enak orang kaya. Wah, nggak usah puasa 30 hari, bayar duit, set, udah nggak usah puasa. Nah yang kedua yang bayar fidyah, misalnya ibu-ibu yang sedang mengandung, ya itu boleh nggak puasa. Atau orang yang sedang sakit dan lain sebagainya, itu gantinya dengan bayar fidyah karena dikhawatirkan kesehatan ibu dan anaknya. Ya, itu wajib bayar fidyah dan wajib kodok juga. 2 kewajibannya. Cuma kalau salah satu yang dikhawatirkan, maka wajib kodok aja. Ya kurang lebih seperti itulah. Cuma kalau selagi mampu membayar, mengganti dengan puasa, harus diganti dengan puasa. Dicicil selama masih ada. Batasannya sebelum puasa Ramadan yang akan datang, ini kan waktunya 11 bulan. Nah, makanya untuk nyicilnya enaknya kita berpuasa di puasa-puasa yang dianjurkan. Puasa bulan Muharram, bulan Rajab, misalnya bulan Syaban atau Ayyamul Bid, atau puasa Senin Kamis gitu kan. Dan lain sebagainya. Tapi niatnya nggak boleh barengin. Saya niat kodok puasa kemarin sama niat puasa Rajab sunnah, itu nggak boleh. Satu aja, cuma dibarengin waktunya gitu. Di hari-hari yang mulia misalnya begitu. Karena perkara yang wajib nggak boleh diniatin bareng dengan perkara yang sunnah. Misalnya nazar, saya nazar puasa bertepatan dengan puasa sunnah Rajab misalnya nih. Wah sekalian saya niat puasa Rajab sunnah misalnya. Sekalian sama puasa nazar lah, itu nggak boleh dibarengin.
Ya, kecuali sunnah mas sunnah. Kebetulan puasa Rajab misalnya hari Senin, saya biasa puasa Senin Kemis, ya udah saya puasa Senin Kemis bareng sama puasa Rajab misalnya begitu, itu boleh. Lah yang ketiga apa tadi? Menangis baca Quran. Ya, jadi pertanyaan yang ketiga ini luar biasa. Ya, karena pengalaman batin seseorang, cewek yang nanya, cewek ya? Iya. Cewek tak? Berat ini, berat. Ya makanya dulu ada cerita, ini mah cerita doang, cerita. Ada dua murid yang pengen belajar ngaji sama seorang guru. Datang nih dua murid, guru saya mau belajar ngaji. Kamu udah bisa baca Quran belum? Bisa, cuma saya mau mendalami lagi. Ya udah, tapi syaratnya satu. Apa guru? Selama 1 bulan kamu jangan pernah baca Al-Quran. Maksudnya baca Quran biasa, bukan dalam sholat. Yang satu mundur. Saya pengen ngaji, malah nggak boleh ngaji. Mundur yang satu. Yang satu lagi karena udah niat bener-bener dan sudah percaya sama guru ini. Waduh, walaupun bertentangan dengan logikanya, dia tetap masuk. Baik guru, saya ikutin. Selama sebulan dia nggak buka Al-Quran. Ini nggak umum sebenarnya. Orang umum. Nggak buka Al-Quran dia. Baca mah baca, dalam sholat dia baca, ya, dan lain sebagainya dia baca. Cuma nggak buka Al-Quran. Setelah selesai sebulan, ini santri suruh manggil temennya. Panggil teman kamu yang kemarin mau ngaji. Panggil. Duduk berdua bareng tuh. Setelah duduk bareng, yang tadinya mundur nggak mau ngaji suruh baca. Kamu baca Al-Quran nih, baca. Ya dia baca biasa, lancar, yang mau bisa ngaji. Dia baca biasa, wah, sampai selesai kelar. Lah yang tadi, yang benar-benar mau ngaji sama gurunya, suruh nggak boleh baca Quran, sekarang kamu baca. Ternyata baru mulai dia baca, udah keluar air mata, udah tersedak-sedak, tangisannya sudah apa namanya? Terseduh-seduh, seakan-akan nggak bisa melanjutkan bacaan karena hanyut dalam tangisan nikmat, tangisan bahagia yang mungkin dia sendiri nggak tahu artinya. Ya mungkin dia sendiri nggak tahu artinya. Cuma ketika baca kok bawaannya nangis. Pengen baca kok kayaknya gimana, seperti ada kerinduan yang begitu dalam, ya kecintaan yang tidak bisa dilukiskan. Ada getaran jiwa yang dia sendiri nggak paham. Kan innamal mu'minun, orang-orang mukmin itu apa? Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihi ayatuna zadathum imana. Wa idza tuliyat alaihim ayatuna zadathum imana. Bertambah keimanan mereka. Lah itu ada getaran yang memang nggak bisa dijelaskan. Kenapa kok saya baca Quran nangis? Itu benar-benar anugerah pemberian dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nggak bisa didefinisikan, nggak bisa diuraikan, cuma bisa dinikmati, dirasakan, dan yang penting dijaga, dirawat ya. Tujuannya apa? Satu, mungkin kita diperintah untuk lebih mendalami. Yang tadinya kita baca doang, tapi kita harus lebih mendalami maknanya. Nih makna ayat ini apa? Tadabbur Quran dan lain sebagainya. Ya mungkin salah satu rahasia tersembunyi seperti itu. Kita sudah bisa menangis dalam membaca Al-Quran. Itu udah anugerah yang luar biasa. Itu karunia yang luar biasa. Ya, tapi tentunya tangisan yang memang datang dengan sendirinya tanpa sebab. Kalau tangisan karena ingat utang, ingat cicilan, misalnya, baca Quran sampai nangis keren lu misalnya. Nangis kenapa? Ingat cicilan, ingat ya utang dan lain sebagainya. Beda. Tangisan yang memang tanpa sebab, yang kita sendiri nggak sadar. Kenapa kita nangis? Getaran yang sangat luar biasa. Nah itu anugerah warid. Ya, warid dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu ciri hati kita memang sedang dibersihkan ya oleh Gusti Allah. Gitu. Itu disyukuri aja, disyukuri, dijaga, dirawat. Dan mungkin satu petunjuk juga agar kita lebih lagi mendalami maknanya, maksudnya, baik secara tersirat maupun tersurat daripada Al-Quran tersebut.
Ya karena banyak kisah-kisah begitu banyak. Seperti kisahnya di Situ Bondo yang saya tahu. Ada Kiai As'ad Syamsul Arifin. Ini cerita terakhir lah. Udah mau subuh ya. Nggak ada yang nanya lagi kan? Nggak ada. Jadi ada santrinya Kiai As'ad pergi haji. Ketika di Mekah ketemu seseorang yang nggak tahu siapa, dia nitip salam buat kiai kamu. Kamu bacakan ayat ini, surat ini. Tapi sebelum baca kamu izin dulu. Kamu siapa? Nggak usah tahu siapa saya. Kalau kamu pengen tahu siapa guru kamu, kamu laksanain. Bener nih santri pulang. Ini ada kisahnya di biografi Kiai As'ad ada. Beliau pulang ketemu Kiai mohon maaf. Saya mau baca Quran depan Kiai, boleh nggak? Orang mau baca Quran masa nggak boleh? Baca aja. Gitu kata Kiainya. Dia nggak cerita disuruh yang di sono nggak. Dia mau baca Quran, baca aja. Orang mau baca Quran masa nggak boleh? Gitu kan. Lah pas yang dibaca, itu yang diperintahkan yang di sono. Cuma satu ayat. Satu ayat dibaca, belum selesai. Itu dalam kisahnya, Kiai As'ad menangis terseduh-seduh hampir lebih bahkan 1 jam. Nangis sampai 1 jam coba. Baru dengar doang dan itu baru dibacakan doang 1 ayat. Menangis berjam-jam. Berjam-jam 1 jam malah dalam buku itu. Terseduh-seduh. Nah, sehingga dia berwasiat kepada muridnya, kamu jangan cerita peristiwa ini sebelum saya meninggal. Nah, setelah beliau meninggal baru dibikin biografinya dan cerita itu keluar. Itu kisah aja, kisah. Ya. Jadi beruntung kalau yang bisa baca Quran sambil bisa nangis. Yang tanpa sebab tadi, tanpa kita pahami ada getaran yang luar biasa, itu beruntunglah, bersyukur. Alhamdulillah. Iya. Jadi ukuran fidyah itu 1 mud. 1 mud itu 1 cakupan orang dewasa. Jadi beras dirauk nih. Ya, pokoknya seukuran 1 apa namanya nih? Raupan ya. 1 genggam, 1 set gitu tuh, orang dewasa, bukan anak kecil. Anak kecil mah dikit. Yang umum, nah, ini artinya 1 mud. Ini bayar fidyahnya. Ya, berapa hari itu? Atau memberi makan it'amu miskin, memberi makan orang-orang miskin. Tinggal dihitung berapa hari dia nggak puasanya, tinggal dihitung. Tinggal dikalikan dengan hitungan tersebut. Itu diberikan kepada fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan di sekitar. Iya. Cuma kalau sekarang dilengkapin, yaitu batas apa minimal lah syariatnya. Cuma lo kita ngasih beras doang, nggak ngasih lauk kan begitu. Ya, udah yang penting kita tunaikan dulu syariatnya, membayar fidyah, tapi tetap kita tambahkan buat beli lauknya, beli gas, beli apa dan lain sebagainya. Tapi dengan membayar fidyah 1 mud itu jadi cukup, ya udah bisa menggugurkan. Tentunya bagi tadi orang-orang yang memang ditentukan untuk membayar fidyah. Tapi selagi dia mampu berpuasa, nggak ada fidyah. Ya, sami-sami. Silakan kepada Ustadz Yayan, seperti permintaan dari saudari kita untuk membacakan surat An-Nas. Dan dengan dibacakan surat An-Nas nanti, berakhir pula acara kita karena sudah menjelang subuh, sudah terdengar kalimat tarhim. Ya, saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Yayan dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
Sadaqallahul azim. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, santai.